Krisis ekonomi Tiongkok sedang berlangsung, dan ketika obligasi lokal Tiongkok mulai gagal bayar, Bank Sentral sekali lagi menerbitkan obligasi. Menurut Wall Street Journal, data yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Tiongkok pada tanggal 10 Januari menunjukkan Tiongkok menambahkan 720 miliar dolar, 4,9 triliun yuan, dalam pinjaman pada bulan Januari, melebihi ekspektasi 620 miliar dolar, peningkatan tajam 2,5 kali lipat dari bulan lalu, melampaui rekor tinggi 580 miliar dolar pada Januari tahun lalu. Tiongkok juga membuka penerbitan obligasi lokal awal tahun ini, dengan hampir 952,3 juta dolar obligasi lokal diterbitkan pada bulan Januari lebih dari 6 kali, lebih banyak daripada bulan Desember tahun lalu. Menurut analisis ahli, ini adalah pertanda keruntuhan ekonomi. Akun I Am The Happy Blooming Flower baru-baru ini melaporkan bahwa Qingzhou Hengshui Investment Development Company Ltd telah gagal bayar. Perusahaan ini sepenuhnya dibentuk, anak perusahaan dari kota Qingzhou. Perusahaan dikendalikan oleh Badan Pengawasan Properti Negara dan Komite Administrasi Kota Qingzhou di Provinsi Shandong Kota Weifang. Bunga yang jatuh tempo pada pertengahan Januari tahun 2023 belum dibayar dan tidak ada rencana yang dibuat. Departemen saling menyalahkan dan lalai dalam bertindak. Investor tidak punya pilihan selain memposting di Weibo untuk melindungi kepentingan mereka, mengatakan mereka percaya Partai Komunis Tiongkok telah berinvestasi di perusahaan ini. Namun, ketika mereka menerima kabar bahwa perusahaan kehabisan uang, mereka panik dan meminta PKT mengembalikan bunga dan pokok kepada mereka. Zhang Ye, nama samaran, seorang warga Beijing mengatakan kepada Sound of Hope pada tanggal 11 Februari bahwa banyak sekali fenomena perombakan di Tiongkok, karena perombakan dapat menghasilkan uang. Beberapa pejabat lokal telah menggelapkan dana publik atas nama perombakan. Dia juga mengungkapkan kisah saksi nyata tentang perombakan suatu daerah di Beijing. Perombakan dimulai pada tahun 2016. Sudah 7 tahun namun perombakan belum juga selesai. Hampir semua uang telah dihabiskan. Mereka mengambil 2,2 miliar dolar dari bank untuk perombakan, kemudian uang itu dibagi di antara mereka. Setiap perusahaan investasi mempunyai pinjaman tunai. Mengapa mereka mempunyai pinjaman tunai? Uangnya ada di tangan perorangan. Uang perombakan adalah uang bank. PKT menjamin bahwa uang tersebut akan digunakan untuk perombakan dan bangunan akan dibangun kembali setelah perombakan selesai. Xie Tian, seorang profesor di Icahn School of Business di University of South Carolina USA, mengatakan pinjaman bank 15 miliar atau 2,2 miliar dolar. Karyawan yang terkait dengan pimpinan bank dan pejabat tinggi di kota semuanya terkoneksi. Karena Anda tidak tahu bagaimana uang itu dihabiskan dalam proses pemakaian. Ini adalah seperti membuang uang ke dalam air. Akhirnya ketika terjadi insiden apapun, semua departemen terlibat. Semua masalah adalah hasil dari pencatutan dan korupsi. Korupsi terjadi dari atas sampai ke bawah. Bahkan seseorang dengan kekuasaan kecil pun bisa korup. Puluhan juta, ratusan juta orang semuanya korup. Itulah mengapa sistem PKT sekarang benar-benar busuk. Kekuasaannya dibiarkan tanpa pengawasan dan uangnya telah dihabiskan. Beban hutang atau hutang mangkrak pada akhirnya diserahkan kepada PKT dan masyarakat. Dan rakyat Tiongkok menderita kemiskinan. Pada kenyataannya, ini adalah penyuapan besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan kekuasaan. Apa yang bisa dirampok sudah dirampok dan sisanya ditinggal mati. Xie Tian berkata bahwa pinjaman lokal tidak dapat membayar bunga tepat waktu. Bank tutup dan banyak bisnis retail serta pasar tutup setelah beberapa tahun pandemi COVID. Banyak orang meninggal di Tiongkok karena pandemi, banyak konsumen yang hilang, tenaga kerja hilang dan orang tidak melakukan konsumsi. Ini adalah pertanda runtuhnya ekonomi.